Langkah-langkah menuju syukur. Dalam kitab Ihya Ulumuddin Al-Ghazali dengan sangat cermat dan rinci menguraikan hakikat syukur dan langkah-langkah untuk merealisasikannya dalam kehidupan. Menurut Al-Ghazali, syukur mencakup ilmu, hal dan amal. Yang dimaksud dengan ilmu ialah pengetahuan tentang nikmat yang dianugerahkan oleh sang pemberi nikmat Al-Mun'im. Hal adalah rasa gembira yang terjadi akibat pemberian nikmat. Sedangkan amal adalah melakukan apa yang menjadi tujuan dan yang disukai oleh sang pemberi nikmat. Amal di sini terkait dengan 3 hal, yakni hati, lisan, dan anggota-anggota tubuh. Adapun kaitannya dengan hati ialah kehendak hati untuk kebaikan dan menyimpannya kepada semua makhluk. Sedangkan kaitannya dengan lisan adalah menampakkan rasa syukur kepada Allah dengan berbagai pujian yang menunjukkan kepada rasa terima kasih itu. Adapun kaitannya dengan anggota-anggota tubuh adalah menggunakan nikmat karunia Allah dalam rangka ketaatan kepadanya dan menghindarkan diri dari kemungkinan menggunakannya untuk berbuat durhaka maksiat kepadanya. Isti'mal ni'amillah ta'ala fi ta'atihi wa tawaqi minal isti'anah biha 'alal ma'siyati. Seseorang baru dianggap bersyukur kepada Tuhannya jika ia telah menggunakan nikmatnya dan untuk hal-hal yang disenanginya. Dengan demikian, syukur atas nikmat kedua mata yang dianugerahkan Allah berarti menutupi setiap aib yang kita lihat pada seseorang. Syukur atas nikmat kedua telinga berarti menutupi setiap aib yang kita dengar mengenai seseorang. Sebaliknya, apabila seseorang menggunakan nikmat Allah itu untuk hal-hal yang tidak disenanginya, maka berarti ia telah kufur ingkar terhadap nikmat itu. Demikian pula jika ia membiarkan nikmat itu dan tidak memfungsikannya. Walaupun hal ini lebih ringan dosanya dibandingkan dengan yang sebelumnya, namun dengan menyia-nyiakan itu dianggap telah kufur terhadap nikmat Allah. Segala apa yang diciptakan Allah di dunia ini adalah dimaksudkan untuk menjadi alat manusia untuk mencapai kebahagiaannya. Dalam hal ini perlu diketahui bahwa melaksanakan kewajiban syukur dan menjauhi perilaku kufur tidak mungkin terwujud kecuali dengan mengetahui terlebih dahulu apa yang disenangi Allah dan apa yang dibencinya. Untuk membedakan hal itu ada 2 jalan yang bisa ditempuh. Pertama, keterangan yang datang dari syara' berupa ayat-ayat dan hadis-hadis serta riwayat-riwayat. Kedua, penglihatan mata hati basiratul qalb yang berupa upaya penalaran dengan mengambil pelajaran guna mengetahui hikmah dari setiap sesuatu yang diciptakan Allah. Harus diyakini bahwa Allah tidak menciptakan sesuatu di alam ini kecuali pasti ada hikmahnya. Di bawah hikmah itu ada tujuan, dan tujuan itulah yang merupakan sesuatu yang disenangi Allah, Al-Mahbub. Hikmah itu ada yang tampak dengan jelas jaliyah dan ada pula yang tersembunyi khafiyah. Yang tampak dengan jelas antara lain hikmah penciptaan matahari, yakni agar menjadi pemisah antara siang dan malam. Siang untuk bekerja memenuhi kebutuhan hidup, malam untuk beristirahat. Terang benderangnya sinar di siang hari memudahkan manusia untuk bergerak, mengarungi kehidupan. Sebaliknya, tertutupnya sinar terang di malam hari mempermudah orang untuk diam dan tenang. Ini baru sebagian dari sebegitu banyak adanya matahari. Sebegitu banyak hikmah adanya matahari. Begitu pula dengan hikmah adanya hujan.
yakni untuk menyiapkan bumi agar dapat menumbuhkan berbagai tanaman, sebagai bahan makanan bagi manusia, dan sebagai ladang gembala bagi binatang-binatang ternak. Al-Quran telah menyebut sejumlah hikmah yang tampak dengan jelas di balik penciptaan sesuatu yang kiranya mampu dijangkau oleh tingkat pemahaman manusia. Bukan hikmah yang pelik dan rumit untuk pemahaman mereka. Sebagai contoh, anna sababnal ma'a sabba summa syaqqaqnal arda syaqqa fa'ambatna fiha habba wa 'inaba wa qadba. Kamilah yang telah mencurahkan air melimpah dari langit. Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Lalu di sana kami tumbuhkan biji-bijian dan anggur dan sayur-sayuran. Abasa 25-28. Adapun hikmah di balik keberadaan planet-planet selain bumi dan matahari bersifat tersembunyi, dalam arti tidak semua orang dapat mengetahuinya. Kadar pemahaman yang umum dan mudah bagi manusia ialah bahawa planet-planet itu merupakan hiasan langit yang semata, yang mata manusia merasa senang dan nikmat memandangnya. Hal ini ditunjukkan oleh firman Allah, Inna zayyanna sama'ad dunya bizinatil kawakib. Sesungguhnya kami telah menghias langit dunia yang terdekat dengan hiasan bintang-bintang. As-Saffat 6. Pendek kata, semua bagian yang ada di alam semesta ini tidak sepi dari hikmah. Apabila manusia menggunakannya untuk tujuan yang tidak sesuai dengan hikmah penciptaannya dan dengan cara yang tidak dikehendaki oleh Allah, maka orang tersebut telah kufur terhadap nikmat Allah. Orang yang memukul orang lain dengan tangannya berarti telah kufur terhadap nikmat, karena tangan diciptakan untuk manusia adalah mempertahankan diri dari hal-hal yang mencelakakan dan mengambil sesuatu yang bermanfaat, bukan untuk mencelakakan orang lain. Begitu pula orang yang menatap wajah seseorang yang bukan mahram dengan rasa birahi berarti telah kufur terhadap nikmat mata, karena mata diciptakan agar bisa digunakan untuk melihat hal-hal yang bermanfaat bagi agama dan urusan dunia orang itu, di samping untuk menghindari hal-hal yang merugikan. Contoh menarik yang dikemukakan Al-Ghazali tentang kekufuran manusia terhadap nikmat Allah yang seharusnya mereka syukuri ialah perbuatan orang yang mematahkan ranting pepohonan secara tidak bertanggung jawab, yang tidak didasari oleh tujuan yang benar, min ghairi hajah ghair sahih. Pelaku yang iseng seperti itu, kata Al-Ghazali, telah melakukan kekufuran terhadap nikmat Allah dalam penciptaan pohon dan tangan. Adapun terhadap nikmat tangan, karena Allah menciptakan tangan itu bukan untuk melakukan hal yang sia-sia, melainkan untuk melakukan dan membantu berbagai bentuk ketaatan kepada manusia. Sedangkan kufur terhadap nikmat pepohonan, karena Allah menciptakannya bersama akar-akarnya yang dapat menyerap air untuk makanan yang berguna bagi pertumbuhannya, adalah agar pepohonan itu dapat berkembang menuju puncak perkembangan hidupnya, jadi bukan untuk dirusak sekehendak hati manusia. Apabila terhadap orang yang mematahkan ranting sebatang pohon, mangkasara ghusnan min syajarah saja, Al-Ghazali secara khusus mencontohkannya sebagai orang yang kufur terhadap nikmat Allah. Dapat dibayangkan betapa besarnya kekufuran para pelaku penebangan hutan masa kini di mata Al-Ghazali. Para pelaku penebangan liar, illegal logging, telah melakukan perusakan pohon secara masif, bahkan telah melakukan penggundulan hutan yang sangat membahayakan bagi lingkungan hidup dan makhluk-makhluk yang menghuninya. Berbagai musibah dan bencana yang menimpa berbagai masyarakat dan bangsa berkait erat dengan perilaku kufur terhadap nikmat dan hutan ini,
Dalam hubungan ini Yusuf Al-Qaradawi berkata, wa min asbabi fasadil bi'ati wa zuhuril fasadi fil barri wal bahri al-kufranu bi'an'umillah. Di antara penyebab rusaknya lingkungan hidup atau munculnya kerusakan di darat dan di laut adalah kekufuran terhadap nikmat karunia Allah. Dari paparan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa orang yang memahami hikmah di balik penciptaan Allah adalah terhadap segala apa yang ada akan mampu melaksanakan tugas bersyukur kepadanya. Hambatan untuk bersyukur. Menurut Al-Ghazali, kebodohan dan kelalaian merupakan penyebab pokok yang menghambat manusia untuk bersyukur. Dengan kebodohan dan kelalaian itu, manusia tidak mampu mengenali nikmat karunia Allah. Padahal syukur atas nikmat tidak mungkin terwujud kecuali setelah orang mengenali nikmat itu. Kemudian manakala mereka sudah mengenali suatu nikmat, mereka mengira bahwa mensyukuri nikmat berarti mengucapkan dengan lisan kalimat Alhamdulillah dan Asyukurulillah. Mereka tidak mengerti bahwa arti syukur ialah menggunakan nikmat karunia Allah dalam rangka menyempurnakan hikmah yang dikehendaki dari nikmat itu, yakni ketaatan kepada Allah. Kalau pengenalan terhadap kedua hal tersebut di atas, yakni arti nikmat dan arti syukur, sudah diperoleh, maka yang dapat menghalangi manusia untuk bersyukur adalah desakan, keinginan, hawa nafsu dan pengaruh kuat syaitan. Adapun hambatan pertama, yakni ketidaktahuan tentang nikmat, sepintas aneh. Hal itu dikarenakan begitu jelas dan banyaknya nikmat karunia Allah yang dianugerahkan kepada manusia, seperti digambarkan dalam firman-Nya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh Allah benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang. An-Nahl 18. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Dan Dia telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepadanya, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Ibrahim 38. Dengan begitu banyaknya nikmat Allah yang bisa disaksikan dan dirasakan manusia dalam kehidupan ini, maka yang dimaksud dengan ketidaktahuan akan nikmat di sini adalah ketidaksadaran manusia terhadap nikmat itu. Salah satu penyebabnya adalah apa yang mereka saksikan bahwa nikmat yang mereka terima itu ternyata berlaku umum untuk semua orang. Karena tidak berlaku khusus untuk mereka, maka mereka tidak sadar bahwa itu merupakan nikmat yang harus mereka syukuri. Baru kemudian jika nikmat yang bersifat umum itu dicabut Allah dari mereka, mereka pun tersadar tentang nikmat itu. Menurut Al-Ghazali, ini merupakan puncak kebodohan, ghayatul jahal, yang karena syukur mereka bergantung kepada dicabutnya nikmat dari mereka untuk kemudian dikembalikan lagi. Banyak manusia yang hanya mau mensyukuri nikmat harta yang memang bersifat khusus untuk setiap individu ukuran besar kecilnya, sementara mereka lupakan semua nikmat yang lain. Menghadapi manusia yang tidak sadar semacam ini, Al-Ghazali menawarkan solusinya, yakni untuk orang-orang yang tajam mata hatinya, al-qulub al-basirah, direkomendasikan untuk senantiasa melakukan perenungan tentang berbagai macam nikmat Allah yang bersifat umum itu. Dengan perenungan itu, mereka akan sadar bahwa itu benar-benar nikmat yang wajib disyukuri. Adapun untuk orang-orang yang hatinya dungu, al-qulub al-balidah, yang memandang sesuatu sebagai nikmat
bila sesuatu itu berlaku secara khusus untuk mereka. Cara penyadarannya ialah dengan senantiasa